Di sebuah desa yang terletak jauh di tengah hutan Kalimantan, kehidupan berjalan dengan tenang. Namun ada sesuatu yang selalu terasa salah. Desa itu dikenal dengan nama Kampung Saka, sebuah tempat yang tampak seperti perkampungan biasa, dikelilingi oleh hutan rimba yang lebat. Meskipun begitu, banyak yang merasa ada rahasia kelam yang disembunyikan oleh penduduknya. Kampung Saka terkenal dengan keberadaannya yang hampir tak terjangkau oleh dunia luar. Hanya mereka yang benar-benar mengenal jalan menuju desa tersebut yang bisa menemukannya. Desa ini dikelilingi oleh lingkaran pohon-pohon raksasa yang begitu tinggi, menciptakan suasana seolah-olah dunia di luar sana tidak ada. Namun, penduduk desa tahu betul bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari hutan itu sendiri, suatu kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Pada suatu malam yang kelam, seorang pemuda bernama Aldo, seorang jurnalis muda yang penuh semangat, memutuskan untuk mengunjungi desa itu. Ia mendengar rumor tentang desa yang tak tersentuh peradaban modern ini, tempat yang dipenuhi oleh kisah-kisah mistis yang selalu diceritakan dalam bisikan angin. Aldo merasa bahwa ini adalah peluang besar untuk menulis laporan eksklusif yang akan membawanya ke puncak karirnya. Namun, ada satu peringatan yang selalu diulang-ulang oleh orang-orang yang dia temui dalam perjalanannya. Jangan pernah menginjakan kaki di sana setelah matahari terbenam. Peringatan itu seperti semacam mitos. Namun Aldo, dengan sifat penasarannya yang kuat, tak menghiraukannya. Ia hanya menganggapnya sebagai cerita orang tua yang berlebihan. Pagi hari, Aldo tiba di Kampung Saka. Semua tampak biasa, seperti desa lainnya, dengan rumah-rumah kayu yang sederhana dan penduduk yang tampak sibuk dengan kegiatan sehari-hari mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Aldo merasa seperti dia sedang diperhatikan oleh setiap pasang mata yang dia temui, seolah-olah mereka tahu tujuannya. Wajah mereka yang dingin dan tidak bersahabat membuat Aldo merasa semakin cemas. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Apakah ini desa yang terkenal dengan kisah mistis itu? Tanya Aldo kepada seorang pria tua yang tampaknya sedang duduk di depan rumahnya, memandanginya dengan tatapan tajam. Pria tua itu menatap Aldo dengan pandangan kosong sejenak sebelum menjawab. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu cari, anak muda. Mereka yang datang ke sini, seringkali tak kembali lagi. Suaranya serak, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak berbicara kepada orang asing. Aldo merasa ketegangan mulai merayap di dalam dirinya. Tetapi, ia tak ingin mundur begitu saja. Ia melanjutkan percakapan, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang desa itu. Namun, setiap jawaban yang ia terima hanya semakin mengaburkan misteri yang ada. Orang-orang di desa tampak enggan berbicara lebih banyak, dan setiap percakapan berakhir dengan keheningan yang menegangkan. Menjelang sore, langit di atas hutan Kalimantan mulai gelap. Aldo merasa seperti ada yang aneh dengan suasana di sekelilingnya. Udara yang tadinya segar dan hangat kini berubah menjadi dingin, dan suara hutan yang biasanya hidup dengan riuh kini seolah lenyap, digantikan dengan keheningan yang menyesakan. Aldo merasa bahwa ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang pohon besar. Saat matahari mulai terbenam, Aldo melihat sesuatu yang tak terduga. Di ujung jalan desa, di belakang rumah penduduk, ada sebuah batu besar dengan ukiran aneh yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. Dari kejauhan, Aldo melihat sebuah lingkaran batu yang tampaknya sudah ada selama berabad-abad. Di sekitarnya, ada beberapa pohon besar yang tampak seperti mengelilinginya, membentuk sebuah zona terlarang. Tanpa berpikir panjang, Aldo mendekati lingkaran batu itu. Ia merasa tertarik, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke sana. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Ada perubahan mendalam di udara, seperti dunia di sekitarnya terdistorsi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang tak dapat dipahami. Sekali kamu masuk, kamu tak akan bisa keluar. Suara itu berbisik dalam angin, terdengar jelas di telinganya. Aldo terhenti di tempatnya, tubuhnya terasa kaku dan berat. Dengan susah payah, ia menoleh ke belakang dan melihat penduduk desa yang tampak mengawasi dari kejauhan. Wajah mereka penuh dengan kecemasan dan ketakutan yang tak terungkapkan. Mereka berbisik di antara mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang memutuskan apakah akan menyelamatkan Aldo, atau membiarkannya terjebak di dalam lingkaran itu. Namun,
Sudah terlambat. Tanpa ia sadari, Aldo telah melangkah masuk ke dalam lingkaran batu tersebut. Begitu kakinya menyentuh tanah di dalam lingkaran, suasana di sekitarnya berubah drastis. Langit malam yang sebelumnya gelap penuh bintang tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Hujan turun dengan derasnya, namun airnya tampak hitam seperti tinta. Ketika Aldo berbalik untuk meninggalkan lingkaran itu, ia merasa terperangkap. Seperti ada kekuatan yang menahannya di sana, membuatnya tidak bisa bergerak. Dunia di sekitarnya menjadi kabur, dan suara-suara aneh terdengar semakin dekat, seperti suara langkah kaki yang datang dari segala arah. Aldo merasa semakin terjepit, dan dalam kepanikan, ia berteriak memanggil bantuan. Namun, tidak ada yang menjawab. Keheningan yang mencekam melingkupi dirinya, dan di dalam hati Aldo, ketakutan mulai merayap. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya dalam ketakutan yang mencekam. Ia sadar bahwa ia telah memasuki wilayah yang sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sesuatu yang sangat sakral dan penuh dengan kekuatan gelap yang tersembunyi di bawah tanah Kalimantan. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan mungkin tak bisa diselamatkan. Aldo terdiam, tubuhnya membeku di tengah lingkaran batu yang misterius. Detak jantungnya terasa semakin cepat, seiring suara-suara aneh yang mulai terdengar di sekelilingnya. Ia berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya seperti dipasung oleh kekuatan yang tak tampak. Seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan dan niatnya. Tiba-tiba, udara di sekitar lingkaran menjadi semakin berat, dan suhu yang semula sejuk berubah menjadi sangat dingin. Hujan yang turun dengan derasnya kini berubah menjadi seperti tirisan air yang hitam pekat, seolah mengalir dari dunia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Aldo merasakan kelembapan aneh yang mulai menyelimuti kulitnya, membuat tubuhnya terasa lengket dan kaku. Ia mencoba memanggil nama-nama orang yang pernah ia temui di desa itu, berharap mendapatkan jawaban atau setidaknya pertolongan. Namun, suara teriakannya hanya teredam oleh kekosongan malam. Tidak ada yang datang. Desakan untuk keluar dari lingkaran itu semakin kuat. Namun langkahnya tetap terhenti, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakan tubuhnya. Saat itulah ia melihatnya. Bayangan yang samar-samar melintas di balik kabut hitam yang memenuhi udara. Sebuah bentuk yang tidak bisa dijelaskan, seperti sosok manusia namun bergerak dengan cara yang tidak lazim, lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Bayangan itu seolah melayang, terlepas dari hukum fisika yang Aldo kenal. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu yang kini semakin mendekat. "Siapa kamu?" teriak Aldo dengan suara gemetar, berusaha untuk menegaskan keberadaannya meskipun ia tahu pertanyaan itu mungkin sia-sia. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia berhenti tepat di depan Aldo dan memperlihatkan wajah yang tampak seperti wajah manusia, namun matanya kosong dan gelap, tanpa ada iris atau pupil. Hanya ada kekosongan hitam yang mengerikan, seperti lubang yang menelan cahaya. Wajah itu tersenyum. Namun senyum itu tidak membawa kehangatan, hanya kegelapan yang menakutkan. Aldo merasakan sesuatu yang sangat aneh. Ada rasa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya, mengikis setiap kehangatan yang tersisa. Ia merasa seluruh energinya seolah ditarik keluar, dan tubuhnya semakin lemah. Tiba-tiba, sosok itu membuka mulutnya, dan dari dalam mulutnya terdengar suara rendah, berbisik. "Sudah terlambat untuk kembali, anak muda. Lingkaran ini bukan sekadar batu, tapi sebuah gerbang." Suara itu menggelegar, memecah keheningan malam. Aldo terpaku, tubuhnya terasa semakin berat, dan meskipun ia berusaha melawan, ia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak lebih cepat, meluncur mendekatkan diri dengan kecepatan yang tak bisa ia hindari. Sosok itu, atau entitas apapun itu, mengangkat tangannya, dan udara di sekitar Aldo tiba-tiba berubah menjadi sangat padat. Pada saat itulah, dari dalam kabut hitam muncul lebih banyak sosok-sosok yang serupa. Mereka mengelilingi Aldo, dengan tatapan kosong yang penuh dengan kebekuan. Masing-masing dari mereka memandang Aldo dengan cara yang sama, penuh dengan kekosongan, seolah-olah ia hanya bagian dari permainan yang sudah ditentukan. Aldo berusaha untuk berteriak,
Namun suaranya teredam oleh suara-suara bisikan yang semakin keras. Kata-kata yang tak bisa dimengerti mulai memenuhi pikirannya, seolah ada kekuatan yang ingin memasuki pikirannya, menghancurkan segala hal yang ia percayai sebelumnya. Ia merasa kesadarannya mulai kabur, dan tubuhnya mulai terasa seperti ada yang mengendalikannya. Tiba-tiba, salah satu dari sosok itu mengangkat tangan, dan Aldo merasakan sesuatu yang sangat kuat menghantam dadanya. Tubuhnya terpelanting ke belakang, jatuh ke tanah dengan keras. Tanpa bisa menghalangi, Aldo merasakan matanya semakin gelap. Namun ia berusaha bertahan untuk tetap sadar. Sakral. Terdengar suara yang lebih keras, datang dari seluruh arah, menggetarkan tanah di bawahnya. Aldo merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah ada ikatan tak terlihat yang menahannya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya, seperti sesuatu yang menghisap kehidupannya perlahan-lahan, membuatnya semakin lemah. Mata Aldo mulai terpejam, dan suara-suara itu semakin menghilang. Tiba-tiba, suara yang lebih jelas kembali terdengar. Kamu adalah pilihan, Aldo. Pilihan yang tak bisa diubah. Aldo merasa tercekik oleh suara itu, seolah-olah kata-kata tersebut menembus langsung ke dalam jiwanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Aldo berusaha untuk bangkit. Namun ia tahu betul bahwa waktu yang tersisa untuknya semakin sedikit. Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba ia mendengar suara lain. Suara yang berbeda dari semuanya. Suara manusia yang familiar. Aldo, dengar kami. Jangan biarkan mereka menguasaimu. Itu adalah suara dari seorang wanita. Meskipun suaranya penuh dengan kekhawatiran, ada juga rasa harapan di dalamnya. Aldo mengenali suara itu. Suara dari Dita, seorang wanita yang ia temui saat pertama kali tiba di Kampung Saka. Dita adalah satu-satunya orang yang berbicara dengan tegas tentang bahaya yang ada di desa ini. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Aldo mengerahkan tenaga terakhirnya untuk berteriak, "Dita! Di mana kamu?" Namun, suara itu hanya bergema dalam kegelapan yang semakin dalam, dan bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Saat itu, Aldo merasa bahwa ia harus memilih, menyerah pada kegelapan yang mengancam atau melawan dengan segala yang tersisa. Namun, dalam lingkaran ini, adakah pilihan yang benar-benar ada? Aldo terjatuh ke tanah basah. Tubuhnya terkulai lemas di tengah lingkaran batu yang menyeramkan itu. Suara-suara misterius yang menggema dalam kepalanya tidak berhenti, bahkan semakin keras dan bising, seolah seluruh alam semesta terperangkap dalam suara itu. Setiap kali Aldo mencoba untuk membuka matanya, hanya ada kegelapan pekat yang menyelimuti pandangannya. "Aldo, bangun!" Suara itu, suara Dita, terdengar jelas di telinganya, membangkitkan sedikit kesadaran yang masih ada di dalam dirinya. Aldo berusaha untuk mengangkat tubuhnya, namun setiap gerakan terasa seakan melawan gravitasi, tubuhnya terasa begitu berat. Ketika akhirnya ia berhasil membuka matanya, suasana di sekelilingnya tidak lagi seperti semula. Lingkaran batu itu yang tadi tampak sederhana kini berubah menjadi lebih menakutkan. Batu-batu besar itu memancarkan cahaya merah yang aneh, seperti api yang tertanam di dalamnya. Udara di sekitar Aldo terasa lebih padat, lebih pekat, seolah-olah ia terjebak dalam dimensi yang berbeda. Semua suara yang biasa ia dengar, seperti angin yang berbisik dan suara burung hutan, menghilang. Yang ada hanya suara berat, seperti hembusan nafas dari makhluk yang tidak terlihat. Dita muncul di hadapan Aldo. Wajahnya tampak penuh dengan kekhawatiran. Namun, matanya juga dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. "Aldo, kamu harus keluar dari sini, cepat!" teriak Dita, sambil memegang tangan Aldo dengan kuat. Namun, pada saat yang sama, sebuah suara menggelegar menggema di seluruh hutan, menggetarkan tanah di bawah mereka. Suara itu terasa seperti berasal dari kedalaman bumi, penuh dengan kekuatan yang tak terkendali. "Jangan coba melarikan diri. Kalian sudah terpilih." Suara itu bergema, serak dan kasar, seperti suara orang yang terperangkap dalam dunia yang lebih gelap dari malam itu. Aldo dan Dita saling berpandangan, ketakutan yang mendalam menghantam mereka berdua. Dita menarik Aldo menjauh dari lingkaran batu itu, namun langkah mereka terasa semakin berat.
Setiap kali mereka bergerak, tanah di bawah kaki mereka terasa seperti ada sesuatu yang menahannya. "Apa yang terjadi di sini, Dita?" tanya Aldo dengan suara serak, mencoba untuk menggali lebih dalam lagi. Dita menatapnya dengan mata yang penuh rasa takut. "Ini semua karena lingkaran Saka. Sebuah kekuatan kuno yang telah lama terpendam di desa ini. Orang-orang yang berani melangkah ke dalam lingkaran itu akan terjebak dalam ruang ini, ruang yang dipenuhi dengan kekuatan gelap yang menguasai pikiran dan tubuh mereka." Aldo menatap Dita dengan bingung. "Lingkaran Saka? Apa maksudmu?" Dita menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya. "Kamu harus tahu, Aldo, lingkaran itu bukan hanya batu. Itu adalah tempat yang sakral, yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia lain, dunia yang penuh dengan kegelapan. Mereka yang terjebak di dalamnya, tak akan pernah kembali utuh. Mereka akan menjadi bagian dari kekuatan gelap itu, kehilangan kemanusiaannya, dan menjadi alat dari kehendak makhluk yang menguasai dunia lain." Aldo merasa seperti ada yang mencengkeram dadanya. "Jadi, mereka yang ada di sini, semua penduduk desa?" "Ya," potong Dita dengan suara bergetar. "Mereka sudah terjebak di dalam lingkaran Saka selama bertahun-tahun. Setiap generasi ada yang datang, dan beberapa dari mereka berhasil melarikan diri, tetapi mereka selalu kembali. Mereka tidak bisa melawan kegelapan ini." Aldo merasakan kepalanya berputar. Ia mencoba untuk menyusun pikirannya yang semakin kacau. "Bagaimana bisa aku keluar dari sini, Dita? Apa yang harus aku lakukan?" Dita menatapnya dengan mata penuh rasa kasihan. "Aku ingin membantumu, Aldo, tapi aku tak tahu caranya. Lingkaran itu tidak memberi jalan keluar. Ia akan menguasai pikiranmu, menggiringmu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh kekuatan di baliknya. Satu-satunya cara adalah menghancurkan lingkaran Saka itu." Aldo mendengarkan kata-kata Dita dengan seksama. "Hancurkan lingkaran Saka? Tapi bagaimana caranya? Itu bahkan lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan." "Aku tahu," jawab Dita. "Namun, kita tidak punya pilihan lain. Lingkaran itu akan terus menarik lebih banyak orang, dan setiap orang yang terjebak di dalamnya akan memperkuat kekuatannya. Itu sebabnya tidak ada yang bisa keluar tanpa merusak inti dari lingkaran itu. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkannya." Aldo merasa seakan dunia di sekitarnya semakin mengerikan. Setiap kali ia berusaha untuk berpikir jernih, ada kekuatan lain yang mencoba untuk menguasai pikirannya, membuatnya merasa semakin rapuh. Sosok-sosok bayangan yang sebelumnya mengelilinginya kini tampak semakin mendekat, bergerak dalam gerakan yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah mereka menunggu perintah dari kekuatan yang lebih besar. "Tapi, Dita, apa yang akan terjadi jika kita gagal? Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Aldo dengan cemas. Dita tidak langsung menjawab. Wajahnya tampak berpikir sejenak, seolah-olah ia mencoba mencari cara agar mereka bisa keluar hidup-hidup. "Kita harus menemukan pusat kekuatan itu. Lingkaran ini bukan hanya batu. Ini adalah portal, gerbang antara dunia kita dan dunia kegelapan. Hanya dengan menghancurkan pusat dari portal ini, kita bisa menghentikan kekuatan yang ada di dalamnya." Aldo merasa ada sedikit harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Tapi di mana pusat kekuatannya? Dita menarik napas panjang. "Aku tidak tahu pasti, tetapi ada petunjuk yang tersisa di desa ini. Kami sudah mencoba untuk mencari tahu selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah ada yang berhasil. Lingkaran itu menjaga rahasianya dengan rapat." Mereka berdua terdiam, hanya terdengar desiran angin yang bertiup lembut di antara pepohonan. Namun, dalam keheningan itu, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Suara dari kedalaman bumi itu semakin kuat, dan tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Batu-batu besar di sekitar lingkaran bergetar, seperti ada sesuatu yang hendak bangkit dari bawah tanah. "Aldo, kita harus segera pergi dari sini," teriak Dita, tetapi sudah terlambat. Sebuah suara mengerikan bergema, dan di dalam kegelapan, sebuah cahaya merah menyala terang. Dita dan Aldo menoleh, dan di dalam kilatan cahaya itu,
Mereka melihat sosok besar, mengerikan, yang muncul dari dalam tanah. Sebuah makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Tubuhnya penuh dengan kulit yang mengelupas dan mata yang memancarkan cahaya merah menyala. "Selamat datang." Suara itu bergema di seluruh hutan. "Kalian sudah ada di sini untuk tujuan yang lebih besar." Makhluk besar yang muncul dari dalam tanah itu berdiri dengan angkuh. Tubuhnya membesar, menggeliat dengan gerakan yang tidak manusiawi. Kulitnya seperti terbuat dari batu hitam yang dipenuhi retakan, memancarkan cahaya merah yang sangat menyilaukan. Di atas kepala makhluk itu, sebuah tanduk melengkung tajam muncul, dan matanya yang menyala seakan menembus jiwa mereka yang melihatnya. Kegelapan yang menyelimuti hutan semakin dalam, dan udara menjadi semakin dingin. "Ini adalah awal dari akhir kalian." Suara makhluk itu menggelegar, seakan seluruh dunia bergetar mendengar perkataannya. Aldo dan Dita saling berpandangan dengan rasa ketakutan yang mendalam. Tubuh mereka terasa kaku, seolah setiap otot yang ada dalam tubuh mereka ditarik untuk tunduk pada kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Dita menarik napas panjang, mencoba untuk tetap tenang. "Aldo, kita harus bertahan. Jangan biarkan dia menguasai kita," teriak Dita dengan penuh tekad, meskipun suaranya bergetar. Aldo berusaha menahan rasa takut yang terus menggerogoti dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, pertempuran hidup dan mati. Mereka tidak punya pilihan selain melawan, meskipun rasanya mustahil. Makhluk itu mulai bergerak. Langkahnya begitu berat sehingga tanah di sekitarnya tampak bergetar. Tiba-tiba, ia mengangkat salah satu tangannya yang besar dan mengarahkannya pada Aldo dan Dita. Dari telapak tangan makhluk itu, muncul gelombang energi gelap yang begitu kuat. Udara di sekitar mereka seolah menekan, dan Aldo merasakan dadanya terhimpit, seolah napasnya hampir habis. "Dita!" teriak Aldo, saat ia berusaha menarik Dita menjauh dari serangan yang datang begitu cepat. Mereka berlari, namun gelombang energi itu mengikuti mereka, seolah ingin meremukkan mereka menjadi debu. Namun, pada detik terakhir, Aldo mengingat sesuatu yang Dita katakan sebelumnya. Untuk menghancurkan lingkaran Saka, kita harus menemukan pusat kekuatannya. Aldo tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak bisa terus melarikan diri. Mereka harus berhadapan dengan kekuatan ini, dan mereka harus menghancurkannya dari dalam. "Ikuti aku," teriak Aldo, sambil menarik Dita menuju ke pusat lingkaran batu yang besar. Dita tampak bingung, tetapi ia mengikuti Aldo tanpa ragu. Mereka berlari melewati bayang-bayang yang bergerak dengan cepat, yang tampaknya mencoba untuk menjerat mereka. Namun, mereka tidak berhenti. Mereka harus sampai ke pusat lingkaran Saka, tempat kekuatan itu berasal. Ketika mereka tiba di tengah lingkaran batu, Aldo merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar mereka semakin tebal, dan kabut hitam itu tampak semakin melingkupi mereka. Batu-batu besar di sekeliling mereka mulai bersinar dengan intensitas yang lebih kuat, dan sebuah energi jahat mulai terasa begitu kuat. Aldo bisa merasakan getaran dari dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah pusat dari kekuatan itu, tempat yang selama ini mereka cari. Makhluk itu tiba-tiba muncul di belakang mereka, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. "Kalian benar-benar berani," kata makhluk itu dengan nada yang penuh dengan kebencian. "Kalian mencoba menghancurkan sesuatu yang sudah ada sejak zaman purba. Tak ada yang bisa menghentikan kami." Aldo menatap Dita, yang kini tampak lebih tegar. "Dita, kita harus merusak inti kekuatan ini. Ini satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka." Dita mengangguk dengan tegas. "Kita harus menemukan titik lemah di dalam lingkaran ini. Jangan biarkan mereka mengendalikan kita." Tanpa memberi kesempatan pada makhluk itu untuk menyerang, Aldo berlari ke tengah lingkaran batu dan menghentikan langkahnya. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang terhubung dengan batu-batu tersebut. Kekuatan yang selama ini mendominasi desa ini, yang melingkupi setiap jiwa yang datang, berpusat di sini. Aldo merasakan sesuatu yang mengalir dalam dirinya, suatu energi yang mendorongnya untuk bertindak, namun juga mengancam untuk menelan seluruh kesadarannya. Aldo menatap batu besar di tengah lingkaran, tempat di mana kekuatan itu tampaknya terpusat. Ia bisa merasakan getaran kuat yang datang dari dalamnya,
seperti ada sesuatu yang menunggu untuk dikeluarkan. "Dita, kita harus menghancurkannya dari dalam," teriak Aldo, suaranya penuh dengan tekad. Dita tidak ragu. Ia segera mengambil sebuah batu besar yang ada di sekitar mereka dan melemparkannya ke arah batu besar yang bersinar di tengah lingkaran. Batu itu menghantam dengan keras, namun tidak ada dampak yang terlihat. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya terdengar seperti guntur yang menggelegar. "Apakah kamu pikir itu bisa menghentikan kami?" ujar makhluk itu dengan suara yang mengerikan. "Kami adalah bagian dari lingkaran Saka, dan kalian adalah bagian dari kehancuran yang kami bawa." Namun, Aldo merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika batu itu mengenai batu besar di tengah lingkaran, energi yang ada di dalam batu besar itu seperti terpukul, bergetar. Aldo tiba-tiba teringat akan cerita yang ia dengar tentang kekuatan yang ada di dalam lingkaran Saka, bahwa batu-batu itu bukan sekadar simbol, melainkan gerbang yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekuatan. "Jika kita bisa mengguncang inti kekuatan ini, kita bisa menghentikannya," kata Aldo dengan percaya diri. Dita memegang tangan Aldo, dan bersama-sama mereka mulai mengguncang batu besar itu. Mereka tidak tahu pasti apakah ini akan berhasil, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Saat mereka berdua memusatkan energi dan kekuatan mereka pada batu tersebut, sebuah kilatan cahaya merah menyala, dan seluruh lingkaran batu itu bergetar hebat. Makhluk itu berteriak marah, tetapi ia tidak bisa menghentikan mereka. Suara gemuruh terdengar, seolah bumi itu sendiri bergejolak. Tiba-tiba, batu besar di tengah lingkaran itu pecah menjadi serpihan kecil, dan cahaya merah yang menyala sebelumnya mulai meredup. Namun, pada saat yang sama, sebuah suara menggelegar kembali terdengar dari kedalaman bumi. "Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan kami." Suara itu penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dita dan Aldo terjatuh ke tanah, kelelahan setelah usaha mereka untuk menghancurkan inti kekuatan itu. Namun, di dalam hati mereka, ada sedikit harapan yang muncul. Lingkaran Saka telah mulai retak, dan meskipun mereka belum sepenuhnya berhasil, mereka tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, karena, dalam hati mereka tahu bahwa jika mereka bertahan, mereka bisa menghancurkan kegelapan yang menguasai desa ini, dan membebaskan setiap jiwa yang terperangkap di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.